warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marca sebagai host pada episode kali ini. Dan episode kali ini kita kedatangan mahasiswa bidan nih dari angkatan 23. Nah, bisa diperkenalkan untuk mbak-mbaknya. Perkenalkan, saya Wina Mayora Indah, saya perwakilan dari S1 Kebidanan. Dan perkenalkan, saya Ayana Salina, saya perwakilan dari D3 Kebidanan angkatan 2023. Gimana nih kabarnya adik-adik angkatan 23 nih? Alhamdulillah untuk kabar baik, Kak. Oh, baik ya. Ulang ya. Untuk pertanyaan pertama nih, gimana sih rasanya jadi mahasiswa bidan di Unimus? Rasanya jadi mahasiswa bidan di Unimus. Pertama jadi mahasiswa di Unimus itu senang, duka, macam-macam. Apalagi bagi kita mahasiswa bidan di Unimus. Sebenarnya bidan itu kan kalau dari saya sendiri bukan tujuan awal saya untuk ngambil bidan, tetapi dengan berjalannya seiringnya waktu menjadi mahasiswa bidan di Unimus itu balance antara senang dan dukanya. Untuk saya sendiri dijalaninya dengan selama ini tuh ya gitu, macam-macam rasanya. Ada suka, duka, ada kadang menyesal, tapi kadang harus dijalanin. Yuk gitulah, Kak. Gitu ya. Untuk Mbak Winda sendiri gimana nih? Menurut saya jadi mahasiswa bidan itu ya kurang lebih sama kayak Mbak Elsa ya, karena saya memang bukan keinginan saya sendiri, karena memang dari orang tua ya harus dijalani, ada senang ada dukanya. Tetap ada senang ada dukanya ya. Oke, untuk selanjutnya gimana sih perjalanan kalian sampai bisa keterima di bidan Unimus ini? Kalau dari saya sendiri itu tentang perjalanan kenapa bisa sampai kuliah di Unimus ini sendiri, yang pertama saya itu sebenarnya gap year. Saya itu bukan menunda, tetapi mengejar kampus impian saya. Bukan masuk Unimus ini bukan impian saya, tetapi plan A saya itu memang bukan di Unimus. Tapi kenapa saya bisa sampai Unimus? Yang pertama, tahun pertama saya nggak dapat kampus impian saya. Yang kedua, saya bisa di Unimus ini karena jalur beasiswa juga. Saya itu termasuk dari kader Muhammadiyah juga. Jadi SMK saya dulu itu Muhammadiyah, dan Unimus itu kan termasuk juga dalam organisasi Ormawa Muhammadiyah. Jadi masih ada jalur untuk bisa datang ke Unimus. Makanya bisa disebutkan bukan impian, tetapi senang, alhamdulillah tetap dijalankan. Oh gitu ya. Untuk Mbak Winda sendiri gimana? Ya saya kan karena saya SMK-nya itu kan kesehatan, Mbak. Nah, jadi saya tuh sebenarnya tuh nggak ngambil di Unimus. Nah, karena nggak diterima di kampus impian, karena kebetulan juga banyak kating-kating yang kampus di sini. Nah, jadi saya itu daftarnya di sini. Gitu ya. Berarti tetap ada kayak nggak keterimanya gitu ya. Sama dong. Ada penolakan dulu. Ada penolakan. Oke, untuk selanjutnya kan karena mungkin bidan juga bukan jurusan impian kalian juga ya gitu. Cita-cita kalian sebelum masuk ke jurusan bidan itu kalian mau kemana sih? Nah, saya dulu nih. Saya tuh impiannya pengen ke perawat ya, Mbak. Nah, tapi karena kendalanya di orang tua, jadi saya ambilnya di bidan aja. Karena ngikutin kemauan orang tua, tapi jalanin aja. Begitu Mbak sendiri. Kalau dari saya sendiri itu jujur kalau di impian itu bukan di bidan, tapi ada salah satu fakultas kesehatan, bisa disebut boleh? Boleh. Kalau saya sendiri itu lebih terkait ke kesehatan masyarakat, tetapi jalur beasiswa yang dibuka untuk bisa saya kesini itu salah satunya bidan, bukan prodi yang saya impikan. Gitu ya. Gitu. Nah, karena emang awalnya bukan bidan ya, pernah nggak sih ada kayak pengen ganti jurusan gitu? Pasti ada lah. Kalau
Kalau dari saya mungkin karena kemarin setahun juga berhenti melanjutkan, untuk sekarang dijalanin sih nggak ada keinginan untuk pindah kalau dari saya. Coba ininya Sama sih mbak. sama. Jadi masih belum kepikiran ya buat kayak ganti-ganti jurusan itu. Jangan belum sih, jangan. Jangan belum. Ya betul, jangan belum ya. Nah, karena ini perwakilan dari mahasiswa S1 sama D3 nih, kalau misalnya dari perspektif kalian tuh perbedaan antara S1 dan D3 itu apa sih? Kayaknya di itu ya, saya dulu yang jawab mbak. Di bagian praktik gitu kan. Kalau di 3 kan kayak semester 2 gitu udah ada praktik. Nah kalau S1 itu belum ada, masih materi gitu. Gitu aja sih. Coba Ersnya? Ini tuh perbedaannya di hal apanya? Terserah mau lihat apa. Menurut kamu nih kayak dari sudut pandangmu aja. Kalau sudut pandang tentang perkuliahan kurang lebih sama. Kalau dari D3 kan emang lebih 70% praktik, S1 70% itu teori. Untuk perbedaan yang lainnya itu seperti apa tuh? Ya, ini gitu aja ya. Gitu aja. Oke. Nah, karena udah semester 2 nih ya kan, ada nggak sih matkul yang disenengin sama ada yang matkul yang nggak disenengin gitu? Kalau dari saya di D3 kebidanan itu selama semester 2, matkul di semester 2 ini ya, yang paling saya senangi itu keterampilan klinik sih, atau bisa disebut biasanya KKPK. Kalau matkul mungkin bukan tidak disenangi, tetapi lebih sulit untuk dimengerti atau dipelajari itu di saya sendiri itu farmakologi. Coba ini sih yang dari S1. Kalau materi yang disenangin itu ya tentang apa sih, kehamilan gitu ya mbak. Nah kalau yang nggak disenangin tuh bukan yang nggak disenangin, yang kayak susah dipahami gitu loh, kayak mikrobiologi gitu kan. Itu kayak penjelasan tuh kok kurang gitu loh, jadi ya kurang lah dipahami gitu. Iya sih, mikrobiologi kan agak jauh dari bidang juga ya. Iya. Nah, karena ini udah UAS kan ya kemarin gitu. Gimana nih rasanya UAS semester 2 gitu? Kalau dari saya UASnya nggak apa-apa, tapi setelah UASnya yang Kenapa tuh? menunggu nilainya itu. Oh, nunggu nilai ternyata. Untuk Mbak Wina sendiri? Sama sih mbak, pas uasnya pasti deg-degan sih, lagi pas udah selesai uasnya tuh kayak nilainya nih bagus gak sih, kayak kita deg-degan, tambah deg-degan lagi. Pasti banyak yang nunggu nilai juga nih. Nah, karena semester 2 nih, gimana sih pendapat kalian tentang kating-kating kalian gitu? Jahat atau apa, menyenangin atau baik atau gimana? Kalau kamu jahat gak apa-apa. Kalau tahu kan di balik ini jahat tuh ada muka jahat tuh, lihat tuh, ada muka jahat tuh. Kalau dari saya untuk cutting mungkin dalam ikatan himpunan kita ya, karena kan cutting yang saya kenal beberapa itu lebih banyak di himpunan kita. Mungkin nggak ada jahat kak, mungkin kita belum lebih mengenal dia lebih dalam. Untuk baik, semua orang itu punya sisi positif, sisi negatif. Sisi negatif itu mungkin karena kita bukan tidak sefrekuensi, tetapi tidak terbiasa dengannya. Gitu. Untuk Mbak Wina gimana? Ya menurut saya mbak, saya kan belum terlalu kenal ya sama kating-kating. Ya mungkin baik aja ya, kan kita belum terlalu kenal juga gitu. Kok di lingkungan kayak 5 gitu kayaknya baik aja. Baik ya, untuk cuttingnya juga kenalan dong kak. Nah, pertanyaan terakhir nih. Apa yang mau disampaikan
kalian ke depannya gitu, untuk bidang ini? Ini lebih ke himpunan kita atau bagaimana? Untuk cutting atau Semua. Kalau dari saya untuk himpunan kita ke depan atau cutting semuanya, Melati coba. Nah, himpunan, Oh ya teman-teman. himpunan juga nggak apa-apa sih. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa yang mau disampaikan ke teman seangkatan, itu juga diri kalian ke depannya di kebidanan? Kalau dari saya untuk teman angkatan saya, apalagi teman angkatan itu kan kita diwajibkan untuk di dalam himpunan untuk bersama-sama terus. Mungkin ada beberapa dari teman angkatan saya maupun D3 atau S1 itu bukan tidak mau, mungkin mereka ada keberatan untuk mengikuti ini. Tetapi dari saya sendiri itu berharap besar sekali, walaupun ini itu bukan minat kalian tetapi karena diwajibkan, ingin sekali kayak bekerja sama bareng-bareng gitu, kayak menjalin itu nggak harus menjalin pertemanan nggak harus antara D3 dan S1. Kayak kita tuh sama, mungkin yang dibedakan cuma antar kelas, antar angkatan jurusan, tapi kita kan juga disatukan di situ. Jadi kayak mohon kerjasamanya, kayak kekeluargaannya itu pengen lebih terasa sih buat aku sendiri. Karena aku ngerasa di angkatan aku sendiri masih kurang untuk kekeluargaannya. Masih ada antara perbedaan dari D3 dan S1. Untuk diri sendiri depannya gimana? Untuk diri sendiri pengen lebih apa sih namanya, legowo bahasa kalau dari saya itu, lebih sabar, lebih ikhlas. Kan nggak semua orang itu sifatnya sama apa yang kayak kita pikirkan. Gitu. Untuk Mbak Wina nih gimana? Kalau dan saya buat teman angkatan sama buat semualah gitu kan, kayak ya tetap semangat gitu, kayak terus kerjasamanya harus tambah solid lagi gitu, kayak nggak usah ngebedain itu kan S1 sama D3 kan itu katanya tuh beda gitu kan Mbak, beda pendapat apalah gitu ya. Kalau dari saya gitu kayak harus lebih kerjasama lagi gitu, walau beda tapi kayak ya tetap harus solid lah. Untuk diri sendiri gimana? Dari sendiri semoga kedepannya kayak lebih jadi yang lebih baik lagi, kayak kesabarannya apalah pokoknya semuanya. Itu ya, amin. Baik, saya rasa cukup untuk pertanyaan kali ini. Terima kasih untuk Mbak Elsa dan Mbak Wina. Nah, sekian untuk episode kali ini. Saya Marca sebagai host undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.